بسندكم متصل إلى الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله سبحانه وتعالى ونفعنا به وبعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال فيما يرويه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى إن الله تبارك وتعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma bahwasanya Rasul meriwayatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala di dalam haditsil qudsi, sesungguhnya innallaha tabaraka wa ta'ala katabal hasanat was sayyiat. Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan kebaikan-kebaikan, begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan segala kejahatan-kejahatan. Naam. Dan sudah kita jelaskan di pertemuan yang telah lalu, yang dimaksud dengan hasanat, yang dimaksud dengan kebaikan adalah setiap pekerjaan yang mendatangkan sebuah kemuliaan. Setiap pekerjaan yang mendatangkan kemuliaan, yang menghasilkan sebuah pahala, maka itu adalah hasanat, itu adalah kebaikan. Dan segala perbuatan yang tercela dan mengakibatkan sebuah siksaan, itulah yang dimaksud dengan sayyiat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan hasanat dan sayyiat. Kemudian thumma bayyana dzalik, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, faman hamma bihasanatin, siapa orang yang ingin melakukan sebuah kebajikan, falam ya'malha, kemudian dia tidak melakukannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah subhanahu wa ta'ala mencatat di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna, tidak ada kekurangan di dalamnya. Ini adalah salah satu anugerah yang sangat besar dari Allah. Wa in hamma biha, apabila dia ingin mengerjakan satu kebaikan, wa amilaha, kemudian dia kerjakan keinginan dan ada kemudahan. Ada orang yang hanya sekedar diberikan kemauan tapi tidak diberikan kemudahan. Ada orang yang diberikan keinginan, kemauan dan juga plus diberikan kemudahan. Nah, ini orang adalah orang yang beruntung. Karena disebutkan oleh Al-Imam Al-Haddad min alamatis sa'adah, salah satu tanda bahwa seseorang itu diberikan keberuntungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ayyuwaffiqallahu al-'abda lil 'amalis salih, bahwa Allah memberikan kemauan bagi seorang hamba untuk melakukan amal saleh. Ada salah satu tanda ketika kita mempunyai kemauan untuk melakukan amal saleh, sudah ada bagian tanda bahwa Allah menginginkan untuk memberikan keberuntungan kepada kita. Tinggal satu lagi, wa yuyassirahu lahu, kemudian Allah mudahkan. Nah, ini kemudahan. Ada orang yang hanya diberikan kemauan tapi tidak diberikan kemudahan.
Bahkan ada orang yang tidak diberi dua-duanya, waliyadzubillah subhanahu wa ta'ala. Dari karenanya bahwasanya ketika wa in hamma biha fa'amilaha, jika dia menginginkannya kemudian dia mengerjakannya, katabahallahu indahu asyra hasanat, maka Allah subhanahu wa ta'ala mencatat di sisinya menjadi asyra hasanat, yaitu menjadi 10 nilai kebaikan, 10 kali lipat. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudhlamun. Allah berfirman di dalam Al-Quran, man jaa'a bil hasanah falahu asyru amsalihha, siapa orang yang berbuat satu kebaikan, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan membalasnya, falahu asyru amsalihha, maka dia mendapatkan pahala 10 kali lipat dari amalnya tersebut. Wa man jaa'a bisayyi'ati fala yujza illa mithlaha, dan siapa orang yang berbuat kejahatan, maka fala yujza, maka kejahatan yang dia lakukan dibalas dengan seimbang dari kejahatan yang dia lakukan, wahum la yudhlamun, dan mereka tidak dirugikan dan tidak dizalimi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Man jaa'a bil hasanah falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Inilah berbisnis kepada Allah adalah merupakan bisnis yang tidak akan pernah merugikan. Beda dengan bisnis yang kita jalin dengan manusia. Bisnisnya kadang-kadang merugikan, kadang-kadang menguntungkan. Akan tetapi bisnis dengan Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang merugikan. Dari karenanya di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Allah berfirman di dalam hadis, Allah berfirman di dalam ayat yang lain sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah, bahwasanya man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana, siapa orang yang ingin memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membayarnya dengan kelipatan ganda yang sangat banyak. Dari karenanya di dalam haditsil qudsi ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala menulis bahwasanya baginya mendapatkan 10 nilai kebaikan ila 700 dha'fin ila ad'afin katsirah, bukan hanya 10 kali lipat, akan tetapi ila 700 dha'fin, sampai 700 kali lipat, ila ad'afin katsirah, dan bahwasanya orang tersebut akan mendapatkan ila ad'afin katsirah, sampai kelipatan yang sangat banyak, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Dan itu semua bihasabi khulusin niyah wa ziyadatil ikhlas wa huduril qalbi wa ta'addin naf'i wa nahwi dzalik. Dan itu semua tergantung
bagaimana ketulusan niatnya. Semakin bertambah keikhlasannya, semakin besar nilainya di sisi Allah, dan amal ibadahnya akan dilipat gandakan oleh Allah tergantung kehadiran hatinya. Siapa tuh yang Bu Pandar kenakan? Dan tergantung bagaimana manfaat yang didapatkan oleh orang banyak. Ada ibadah, ada kebaikan yang manfaatnya hanya dirasakan oleh dirinya, dan ada kebaikan yang manfaatnya dirasakan oleh orang lain. Nah, ketika sebuah kebaikan dirasakan manfaatnya oleh orang lain, maka sungguh kebaikan tersebut lebih utama dan lebih mulia dari kebaikan, dari sebuah perbuatan, dari ibadah yang hanya dia rasakan manfaatnya untuk dirinya sendiri. Nah, dari karena itu berlipat gandanya nilai sebuah amal tergantung bagaimana keikhlasan seseorang dalam melakukan amal tersebut. Karena ikhlas adalah merupakan ruhul amal, ruhul ibadah. Ikhlas adalah merupakan ruhnya ibadah. Semakin tinggi keikhlasan seseorang, semakin tinggi nilai pahala yang dia dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah merupakan sebuah keistimewaan menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dari karenanya, sebagaimana pertemuan yang telah lalu kita sebutkan bagaimana ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam bercerita sebagaimana yang disebutkan bahwasanya lamma gara'a Musa alaihi salam fil alwah, ketika Nabi Musa membaca tentang keutamaan-keutamaan suatu umat di akhir zaman, bahwasanya ada di antara mereka yang dibaca keistimewaannya. Dari sekian banyak keistimewaan tersebut, Nabi Musa mengatakan, ya Rabb, inni ajidu fil alwahi ummatan, wahai Tuhan, saya menemukan di dalam lauhil mahfuz tercatat ada satu umat, idza hamma ahaduhum bihasanatin ya'maluha falam ya'malha kutibat lahu hasanatun wahidah. Saya membaca ada nantinya datang suatu umat ketika mereka menginginkan untuk melakukan kebaikan yang ingin dia kerjakan, tapi dia tidak mampu mengerjakannya. Punya keinginan tapi tidak punya kemampuan. Maka tetap dengan keinginannya yang mulia, keinginannya yang baik, keinginannya yang terpuji, kutibat lahu hasanatan wahidah, maka ditulis baginya yaitu satu nilai kebaikan. Kutibat lahu hasanah wahidah, ditulis baginya satu nilai kebaikan. Wa in amilaha, jika dia melakukannya, kutibat lahu asyru amthaliha ila 700 dhi'fin. Jika dia mampu mengerjakannya, maka kutibat lahu asyru amthaliha, ditulis baginya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Dan Nabi Musa ketika melihat keistimewaan suatu umat yang mana apabila menginginkan untuk melakukan kebaikan yang ingin dia kerjakan namun tidak mampu mengerjakan, kutibat lahu hasanatun wahidah, dicatat baginya mendapatkan satu nilai kebaikan, namun jika mampu melakukannya satu nilai kebaikan dikali 10. Bukan hanya dengan dikali 10 sampai 700 kali lipat. Maka Nabi Musa mengatakan, faj'alhum ummati, jadikan itu adalah umatku. Ini Nabi Musa itu begitu.
para anbiya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap umatnya, tidak ada yang mereka inginkan dari umat-umatnya melainkan adalah keselamatan dunia dan kebahagiaan di negeri akhirah. Harusnya para ulama, para dai, para setiap orang-orang yang berkecimpung di dalam dakwah ilallah, mengajak orang untuk dekat kepada Allah, tidak ada tujuan kita dari didirikannya pondok pesantren, tidak ada tujuan dari didirikannya sebuah majelis-majelis taklim, tidak ada niat dan tujuan didirikannya setiap halaqatul ilm, setiap perkumpulan-perkumpulan yang dibicarakan tentang ilmu agama, melainkan adalah tujuannya bagaimana cara kita untuk mendapatkan keselamatan di dunia dan kebahagiaan besok di negeri akhirah. Dari karenanya lihat Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ketika melihat di Lauhil Mahfuz tercatat akan datang suatu umat, jika dia melakukan ingin melakukan suatu kebaikan yang ingin dia kerjakan namun tidak mampu, maka tetap Allah menghargai kemauannya tersebut dengan memberikan satu nilai pahala. Jika dia kerjakan dikalikan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Maka Nabi Musa melihat ini umat-umat istimewa dan itu adalah sebuah keberuntungan, maka beliau mengatakan faj'alhum ummati, jadikan dia adalah umatku. Apa kata Allah? Tilka ummatu Ahmad, itu adalah umat kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dari karenanya tuh pondok-pondok pesantren, majalisil ilim, ribat-ribat, begitu juga halaqatut ta'lim, atau di sana rumah-rumah Al-Quran, rumah-rumah tahfiz dan lain sebagainya, semua yang mengajarkan ilmu agama, tidak lain tujuan dari semua itu adalah bagaimana agar nantinya kita mendapatkan keselamatan di dunia dan mendapatkan kebahagiaan di negeri akhirah. Dari karenanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Silahkan kejar dunia, tapi jangan kau lupakan akhirat. Silahkan kau cintai dunia sekedarnya, tapi jangan mengalahkan cintamu terhadap akhiratmu. Silahkan engkau kejar dunia dengan penuh semangat, dengan gigih, dengan giat, tapi jangan sampai mengalahkan semangatmu di dalam mengejar akhirat. Karena bagaimanapun dunia ini akan sirna dan dunia ini akan berakhir. Semua yang kita lakukan dari apapun yang kita kerjakan akan ada hari pertanggungjawaban di hadapan Allah. Hari ini engkau bisa mengelak dari suatu kesalahan yang kau lakukan, tapi ketika nantinya engkau pulang ke hadrat Allah, maka tidak ada yang tersembunyi dari apa yang pernah engkau lakukan. Mudah-mudahan selamatan seberatan insyaallah. Nah, ini dilipat gandakannya amal kita, khususiyah menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Macam-macam, seperti puasa 3 hari dalam 1 bulan, atau puasa ayyamul bid, hari-hari putih 13, 14, 15, satu harinya dibalas 10. Siapa orang yang bisa puasa 3 hari dalam 1 bulan, puasa sunnah, maka dia sama seperti orang yang puasa 1 bulan penuh. 1 dibalas 10. Ada lagi yang dibalasnya per 30. Ada lagi macam-macam. Di antaranya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada lagi yang per 50 dibalasnya setiap hurufnya. Apa itu? Membaca Al-Quran dengan memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya. Itu 1 hurufnya 50. 1 hurufnya 50 begitu. Sampai di sana berbagai macam pahala yang Allah siapkan untuk
umat kekasihnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh rugi jika berlalu dari umur kita tidak kita ambil keberkahan umur, yaitu dengan memperbanyak bekal kita menuju ke negeri akhirah. Apakan lagi hari yang akan kita sambut bersama. Besok malam adalah malam tarwiyah, kemudian lusa adalah malam Arafah. Maka dianjurkan bagi kita untuk berpuasa. Siapapun yang tidak mampu berpuasa 9 hari pertama di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, maka ulun menganjurkan setidaknya paling minimal jangan tidak puasa di hari ke-9 bulan Dzulhijjah. Hari ke-9 bulan Dzulhijjah, yang mana hari ke-9 itu adalah disebut hari Arafah. Begitu. Kapan? Tanggal 9 bulan Dzulhijjah untuk tahun ini. Untuk tahun ini kita agak berbeda dengan di Saudi Arabia. Kalau di Arab Saudi mereka tarwiyahnya adalah hari ini, besok. Malam ini malam tarwiyah. Besok malam Sabtu mereka sudah malam Arafah. Maka mereka wukuf hari Sabtu dan mereka lebaran hari Ahad. Adapun kita karena perbedaan hilal dengan metode ru'yah dengan berbagai macam cara, yaitu memang beda matla' tempat terbit dan terbenamnya matahari serta rembulan, dan hilal dilihat tidak terlihat. Semua sudah dilaksanakan metode yang mu'tabar, maka jatuhnya kita untuk tahun ini kembali tidak sama seperti saudara-saudara kita yang ada di Saudi Arabia. Maka mereka lebih dahulu tanggal 9 Dzulhijjahnya, adapun kita belakangan 1 hari ketundanya. Nah, terus bagaimana puasanya? Puasa Arafahnya ya tetap tanggal 9 Dzulhijjah, tergantung negaranya masing-masing. Loh, orang udah wukuf. Iya, orang udah wukuf, tapi yang dimaksud puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Yang mana 9 Dzulhijjah disebut dengan hari Arafah. Wong kita masih belum di sini di sini 9 Dzulhijjah, orang sudah di sana wukuf, tidak jadi masalah. Nah, karena yang jadi patokan adalah tempat terbit dan terbenam di negara masing-masing. Jadi untuk tahun ini Arafahnya jatuh untuk kita yaitu pada hari Ahad. Jadi itu niat puasa. Niat dulu malam ini udah dapat 1 nilai kebaikan. Mengerjakan nantinya ketika hari Ahad, Masya Allah dapat pahala di sisi Allah sampai di sana 10 kali lipat, ila 700 dha'fin, sampai 700 kali lipat, ila ad'afin katsirah. Dan orang yang berpuasa di hari Arafah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Sayyidina Abi Qatadah riwayat Muslim, bahwasanya inna siyama yaumi Arafah yukaffiru dzunuba sanatain. Puasa di hari Arafah menebus dosa 2 tahun. Menebus dosa 2 tahun. Sanatin madiyah wa sanatin atiyah. 1 tahun yang telah lalu, 1 tahun yang akan datang. Tapi ini dosa yang berkaitan antara kita dengan Allah. Tapi kalau sama makhluk, oh hati-hati. Tidak gampang. Maka dari karenanya lebih mudah membawa dosa antara kita dengan Allah ketimbang kita membawa dosa, membawa kesalahan antara kita dengan hamba Allah. Dari karenanya Sufyan Ats-Tsauri kalau tidak salah beliau mengatakan, saya lebih memilih membawa 70 dosa antara saya dengan Allah ketimbang saya memikul dosa 1 dosa, tapi 1 dosa itu antara saya dengan hamba Allah. Ini lebih rumit. Ngambil hak orang, menzalimi orang, mengkhianati orang dan lain sebagainya, daripada
hablum minan nas, yaitu bagaimana muamalah kita dengan orang. Hati-hati, tidak mudah. Ada hari pertanggungjawaban. Kau kira setiap ucapanmu tidak ada dipertanggungjawabkan besok? Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada kata-kata yang kita keluarkan dari lisan kita melainkan ada malaikat yang mencatat raqib dan atid. Hati-hati. Jangan kau anggap remeh. Berapa banyak orang-orang tuh dikarenakan kata-kata yang keluar dari lisannya dilemparkan ke dalam neraka jahanam, disiksa di dalamnya 70 musim. Gara-gara kata-kata yang keluar. Nah, dari karenanya tuh hati-hati. Nih puasa hari Arafah, mudahan dapat taufik, keinginan dan kemudahan. Kita punya keinginan, tinggal malam Ahad lagi kemudahan. Kalau kita diberi kemudahan, ya khair, alhamdulillah, masya Allah. Puasa di hari Arafah, puasa di tanggal 9 Dzulhijjah, bismillah. Puasa di tanggal 9 Dzulhijjah, begitu. Oh, ada resepsi pernikahan hari Ahad, gimana? Nggak jadi masalah, bismillah, hadiri pernikahannya, jangan ikut makan. Oh sayang mubazir, ya bawa kantongan, sudah selesai. Jadi masalah. Banyak alasan ini itu. Sebanyak apapun alasanmu tetap ada jawabannya. Kalau engkau memang mau puasa di tanggal 9 bulan Dzulhijjah, maka insya Allah berbagai macam apapun itu akan kita lewati. Asal ada kemauan. Asal ada kemauan. Karena kemauan itu mampu mematahkan apapun. Tapi kalau orang tidak ada kemauan, khalas. Kalau orang tidak ada kemauan, berbagai macam alasan untuk tidak melakukannya. Tapi kalau memang orang ada kemauan, berbagai macam alasan untuk melakukan daripada apa yang dia ingin dia lakukan tersebut. Kemauan. Tanggal 9 Dzulhijjah itu 2 tahun, 1 tahun yang telah lalu, 1 tahun yang akan datang. Bahkan lagi diriwayatkan bahwasanya oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, bahwasanya diriwayatkan dari Abu Sa'id, bahwasanya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, man shama yauma Arafah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Siapa orang yang puasa di hari Arafah, diampuni segala dosanya yang telah lalu dan dosanya yang akan datang. Loh, bagaimana maksudnya dosa yang akan datang? Kan masih belum kita melakukannya. Maksudnya adalah engkau mendapatkan pemeliharaan dari Allah untuk tidak melakukan dosa. Puasa kita di hari Arafah menjadi penebus dosa 1 tahun yang telah lalu dan menjadi pemeliharaan dari dosa di 1 tahun yang akan datang. Jangan disia-siakan tuh. Bahkan disebutkan, man hafidha lisanahu wa sam'ahu wa basarahu yauma Arafah, siapa yang bisa mengontrol, menjaga lisannya, menjaga pendengarannya, menjaga penglihatannya di hari Arafah, ghufira lahu min Arafah ila Arafah, dia mendapatkan keampunan dari hari Arafah tersebut sampai Arafah tahun yang akan datang. Ya Rabb, mudah-mudahan dapat taufik hidayah insyaallah, dapat kemauan dan dapat kemudahan. Terus apa yang dibaca di hari Arafah? Naam, di antara yang diamalkan di hari Arafah, bahwasanya sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma, bahwasanya man qara'a qul huwallahu ahad alfa marrah, siapa yang membaca surat Al-Ikhlas di hari Arafah 1000 kali, 1000, u'tiya ma sa'al, apapun yang dia inginkan, apapun yang dia minta, maka akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Banyak pertanyaan, oh itu hari Arafah, hari jadwalnya kita datang tamu. Bagi perempuan jadwal haid, bagaimana? Bisa ndak puasa? Ndak bisa puasa, jangan, ndak boleh puasa. Terus bagaimana? Saya kepengen puasa, jangan. Saya mau zikir qul huwallahu ahad, bagaimana? Boleh apa tidak? Boleh jika niatnya bukan membaca Al-Quran, niatkan untuk zikir.
Niatkan zikir aja, bukan niat baca Al-Quran. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian ada lagi pertanyaan, boleh apa tidak kredit 1000 kali? Wah, kada kawa ulun sekali duduk harus kredit. Jawabannya, kalau kreditnya cash tempo boleh, tapi kalau ngambil yang 1 tahun 2 tahun itu tidak boleh. Kreditnya Masya Allah 100 sehari sampai 10 bulan baru kelar, lah ada boleh langsung hari itu juga. Malam Arafah udah mulai, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahu samad. Pakai yang digital biar enak ngitungnya, dibaca dengan jelas, jangan remang-remang bacaannya. Ahad, 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 lat, ahad. Apa itu? Ada orang yang baca doa yang ya Allah, ulun Masya Allah. Ya kita kadang-kadang serba salah. Mau kita yang baca doa ada yang lebih tua, mau kita kasih orang yang lebih tua, cuman bacaannya din jasad apanya, maut, maut, maut. Ulun jangan ini napa maut jelun deh. Yang jelas satu aja, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu aja yang nampak. Ada lagi yang nampak satu aja, ya Rabbi bil Mustafa. Itu aja, selainnya remang-remang. Jadi kita mau mengaminkan bingung. Kalau pinasidin mengiau malakal maut, 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 ngaum, ngaum. Ya Rabb, mudah-mudahan kita dipeliharakan insya Allah. Artinya apa? Kalau kita memang tidak bisa, ya udah kasih ke orang. Tidak ada kata-kata malu untuk mengatakan saya tidak bisa. Tidak ada gengsi ketika kita mengatakan saya tidak mampu. Selesai. Untuk apa kita malu mengatakan saya tidak bisa, saya tidak tahu, daripada kita Masya Allah belagak seperti orang yang bisa, belagak seperti orang yang tahu, tapi Masya Allah memalukan. Nah itu hari Arafah, itu satu amalannya di antara amalan di hari Arafah. Jadi boleh kredit, boleh, tapi hati-hati tasbih digitalnya jangan ditaruh sembarangan. Ngebacanya baru 10, dilihat udah 100, anaknya yang megang tutut. Wah ini bahaya, bisa tuh kesempatan ambil hari Arafah. Wah ntar aja dah Arafah tahun yang akan datang. Oke, nggak jadi masalah. Hakmu untuk menunda amal, hakmu untuk menunda perbuatan yang baik. Tapi ingat, wahai manusia, kau bisa menunda amalmu, tapi engkau tidak bisa menunda ajalmu. Silahkan tunda, silahkan menunda amalmu, fadhal. Tahun yang akan datang silahkan. Tapi satu yang harus kau ketahui, engkau tidak bisa menunda ajalmu. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa ditunda, tidak bisa dipercepat. Gitulah. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Begitu. Bismillah. Azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن
محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح حي على الفلاح حول ولا قوة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة شرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام محمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. Naam. Tuh. Di hari Arafah, naam, jangan kita tunda lagi. Mumpung diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan hari Arafah yang mukbil. Kemudian di malam hari Arafah kita dianjurkan untuk menghidupkan malam tersebut, karena malam Arafah dari malam tarwiyah. Besok malam Sabtu, malam Arafah, kemudian malam ke-9, kemudian malam ke-10, malam ke-11, ke-12, ke-13 itu adalah malam-malam yang mana kita dianjurkan untuk menghidupkannya. Malam besok untuk tahun ini, kemudian malam lusanya, malam Jumat, malam Sabtu, malam tarwiyah untuk kita, malam ke-8, kemudian malam Ahad, malam ke-9, kemudian malam Senin, malam Idul Adha, ada dianjurkan untuk menghidupkannya. Wah, itu malam-malam mustajabud doa. Kemudian malam 11, malam Selasa, malam Rebu, malam 12 dan malam Kamis, malam ke-13, hari malam terakhir dari malam tasyrik. Ada malam-malam yang kita dianjurkan untuk menghidupkannya. Paling minimal maghrib, isya, sama subuh berjamaah. Itu paling minimal. Paling minimal. Maghrib, isya dan subuh berjamaah. Jangan digabung beratan. Maghrib, isya, subuh berjamaah. Masya Allah, maksudnya maghrib di waktunya, isya di waktunya, subuh di waktunya. Begitu. Nah, kemudian puasanya. Oh, saya bukan berarti ada halangan, tapi saya tidak sanggup puasa. Bagaimana? Tidak jadi masalah. Ini puasa sunnah. Nah, yang punya kemampuan, fadhal, silahkan. Yang tidak punya kemampuan, tidak ada paksaan. Nah, tapi bagi orang yang tidak mampu puasa, setidaknya perbanyak zikir di siang hari Arafah. Sebagaimana yang kita sampaikan tadi, surat Al-Ikhlas. Nah, bisa kurangkah guru 1000? Masya Allah, nawar lagi. Ini orang suka nawar. Bisa kurangkah? Apalagi nawarnya separuh. Kalau 500 saja. Nah, biar ulun begamat namun 500 ya. Biar kada kredit ulun cash saja langsung 500. Ya, khair. Itu ulama menyebutkan kalau tidak bisa 1000 kali surat Al-Ikhlas, maka bila tidak mampu silahkan baca 100 kali. Nah, milih yang mana? 1000 apa 100? Nyata dah milih 100 dah. Masya Allah. Masuk surga hendak pendahulunya pada nang 1000. Masya Allah. Itu kita kalau beramal ya begitu memang. Tapi kalau bisa 1000 ya lebih bagusnya 1000. Riwayat Abdullah bin Abbas itu beliau 1000 mengatakan, bukan 100. Tapi ulama mengatakan ya timbang-timbang tidak dibaca ya 100 kali dah. 100 kali 10 berapa?
1000. Nah, 100 kali 10.000, Masya Allah. Nah, kemudian lagi di antara yang diamalkan di hari Arafah, surat Al-Fatihah, baca sebanyak 100 kali. Nah, begitu. Kemudian lagi membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 1000 kali. Masya Allah. Itu sebanyak 1000 kali. Afdalud du'a yaum Arafah, kata Nabi Muhammad. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Doa yang paling istimewa adalah doa di hari Arafah. Mustajabud doa. Minta tuh. Wa afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, dan kata-kata bacaan zikir yang paling afdal yang pernah aku ucapkan dan nabi-nabi sebelumku, yaitu adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tuh. Doa apa aja di hari Arafah? Oh, di antara doa hari Arafah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu di antara doanya. Kan tadi Nabi mengatakan afdalud doa, doa yang paling istimewa itu adalah doa ketika kita berada di hari Arafah. Hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, di antara doa yang paling bagus yang dipilih itu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Begitu. Nah, ada lagi doa-doa yang lain. Ada lagi doa-doa yang lain. Itu aja dulu, perbanyak. Berapa kali Rabbana atinanya? Ya terserah, mau 100. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara zikir hari Arafah yaitu adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, sebanyak 100 kali. Sebanyak 100 kali. Jadi tadi surat Al-Ikhlas berapa? 1000. Kalau tidak bisa 100. Fatihah 100. Kemudian zikir yang paling istimewa yang pernah diucapkan nama Nabi Muhammad dan nabi-nabi sebelum beliau, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 1000. Kalau tidak mampu 100. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, sebanyak 100 kali. Itu di antara zikir di hari Arafah. Begitu. Dan doa yang paling afdal adalah doa di hari Arafah. Perbanyak doa, dan doa yang diantaranya yang mudah diingat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu perbanyak. Ada lagi doanya. Doa apa? Doa Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kabiran katsira wa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant faghfirli maghfiratan min indik innaka antal ghafurur rahim. Atau perbanyak doa Asmaul Husna, ya Allah ya Rahmanu ya Rahimu ya Maliku ya Quddus Assalam. Itu baca, perbanyak doa. Walhasil, bagi yang tidak diberikan kesempatan untuk wukuf di padang Arafah, setidaknya dia berhenti, jangan melakukan dosa setidaknya. Begitu. Nah, itu di hari Arafah. Nah, mudah-mudahan dapat taufik hidayah insyaallah. Nah, taufik hidayah. Itu di hari Arafah. Nah, mungkin cukup ini yang apa namanya kita sampaikan untuk malam hari ini insyaallah. Mudah-mudahan bisa diamalkan nantinya di hari Arafah. Benarnya banyak lagi, hasbiyallahu wa kafa, sami'allahu liman da'a, man tawakkal 'ala Allahi kufi, wa man i'tasama billahi naja. Itu di antara zikir di hari Arafah. Di antara zikir di hari Arafah, hasbiyallahu wa kafa, sami'allahu liman da'a. Kemudian lagi apa namanya?
di antara zikir di hari Arafah juga di sana, yaitu bagaimana disebutkan untuk kita dianjurkan memperbanyak zikir di hari tersebut. Kemudian ingat malam lebarannya itu malam mulia, malam istimewa. Jangan sampai kita sia-siakan, dan dianjurkan bahwasanya di hari raya Idul Adha setelah subuh jangan makan dulu. Beda dengan Idul Fitri. Idul Fitri makan. Kalau Idul Adha jangan makan, jangan minum sampai kelar. Sampai kelar pelaksanaan Idul Adha, dan Idul Adha dianjurkan untuk melaksanakannya lebih awal. Kenapa? Untuk penyembelihan. Begitu. Apakah ada hadis yang mengatakan tentang keutamaan menghidupkan malam hari Arafah? Naam. Diriwayatkan oleh Sayyidina Mu'adz bahwasanya bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ada disebutkan oleh Imam Al-Hafidz As-Suyuti dalam kitab beliau Jami'ul Ahadits. Begitu juga Ibnu Asakir, man ahyal layaliyal arba' wajabat lahul jannah. Siapa yang bisa menghidupkan 4 malam dalam 1 tahun berhak mendapatkan surga. 1. Lailat Tarwiyah, malam Tarwiyah, besok malam, malam ke-8. Yang hadir majelis niatkan antara maghrib isya untuk menghidupkan malam Tarwiyah. Yang kedua Lailat Arafah, malam Arafah, malam Ahad. Kemudian yang ketiga malam Idul Adha. Kemudian yang keempat adalah malam Idul Fitri, begitu, yaitu malam hari raya Idul Fitri. Nah, di 4 malam, siapa orang yang bisa menghidupkan 4 malam tersebut, wajabat lahul jannah, maka dia berhak mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa aja doa di hari Arafah bagus. Pian ambil doa fajar itu bagus juga nah. Di akhir-akhirnya itu bagus. Allahumma ja'alli nuran fi qalbi, nuran fi sam'i, nuran fi basari. Minta cahaya di hati, minta cahaya di telinga, minta cahaya di penglihatan. Itu baca aja doa, karena doa yang paling afdal dipanjatkan itu adalah doa di hari Arafah. Dari malam Arafah itu bismillah sudah. Sama-sama kita mendoakan, mudah-mudahan kita berataan panjang umur, mudah-mudahan sehat afiah. Mudah-mudahan guru-guru kita, para habaib kita panjang umur, sehat wal afiah. Orang tua kita, mertua kita mudah-mudahan panjang umur, sehat wal afiah. Dan juga doakan mudah-mudahan ulun diangkat segala penyakit oleh Allah, berikan panjang umur, kesehatan dan keistiqamahan insyaallah. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam Jumat yang akan datang bagaimana? Tetap kita pengajian. Yang libur cuma malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis hari Tasyrik. Malam Selasa di Pemurus, hari Selasa sore di Kota Citragraha, malam Rabu di Nahdlatus Salam, malam Kamis di Gatot di Nurul Ibadah ada libur. Malam Jumatnya tetap seperti biasa. Insyaallah malam Jumat yang akan datang sedikit kita nanti baca maulid, kemudian sedikit baca manaqib, kemudian zikir. Mudah-mudahan dapat berkah sahibul hauliyah Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, dan semoga nantinya dengan berkah kita mengadakan haul beliau, memperingati haul beliau. Semoga besok kita berada di bawah panji beliau yang mana mengantarkan kita untuk dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi insyaallah malam Jumat depan kita mengadakan acara haul Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, malam Jumat yang akan datang. Yang mau bawa konsumsi untuk dibagikan fadhal, tergantung niatnya masing-masing. Niatkan ini, niatkan itu, insyaallah malam Jumat yang akan datang kita tetap pengajian dan kita mengadakan acara haul Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani.
Nggih, minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridha. Malam-malam yang dari malam esok sampai 5 malam ke depan adalah malam-malam mulia. Sama-sama kita saling mendoakan, manfaatkan hari dan malam tersebut dengan sebaik-baiknya. Dari malam ini, besok malam, malam Ahad, malam Senin, terus sampai malam Kamis, sampai malam Jumat. Malam Jumat ke malam Jumat tuh satu pekan itu malam-malam istimewa semua. Hari-hari istimewa semua. Ingin istimewa, lakukan sesuatu yang istimewa di hari tersebut. Ingin dapat kemuliaan, lakukan kemuliaan. Jangan dikotori dari malam ini sampai malam yang satu pekan berikutnya. Itu adalah semuanya punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nggih, rela seberatan. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أوصل اللهم ثواب ما عملنا هدية واصلة رحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نهديها نقدمها إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه أنبياء المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين المقلدين في الدين علماء العاملين فقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادات الصوفية المحققين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح من قرأناها هنا بسببهم خصوصا إلى أرواح حجة نفسية بنت عثمان أحمد سنوسي بن أنبل جي علي بن هجي سامور حمزة بن هجي سامور هجي كشف الأنوار بن هجي أنور الله زين العلمي بن إمران بصري بن لكني جهمنا بنت حجي محمد ثم إلى أرواح من ضاجاهم وقربهم من أموات المسلمين كافة عامة من لهم زائر ولا زائر لهم ثم إلى أرواح آبائنا أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجميع قرباتنا وجميع أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة لا تجعل قبورهم حفرة من حفر النار برحمتك يا عزيز يا غفار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صلى الله على سيدنا Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian ini minta doa atas nama Muhammad Rakhatullah bin Komaruddin, mudah-mudahan lulus dan terpilih masuk menjadi taruna dan mengikuti pendidikan di tahun ini, dan mudah-mudahan diberikan yang terbaik dan seberataan yang mendengar, dan kita seberataan kabul hajat dunia wal akhirah.